A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Perempuan yang Meninggal Saat Nifas. Cerita ini ditulis oleh Yusyusni. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kasihan cucuku, gumam Maipa berlinang air mata. Ia usap pelan-pelan pipi Raila, lalu dikecup perlahan sampai bayi itu menggeliat. "Pah, itu ada yang datang." Tiba-tiba Marhamah berdiri di depan pintu, memberitahu Maipa. "Siapa?" Maipa seraya menyeka air matanya yang membasahi pipi. Marhamah menaikkan bahunya dan meninggalkan kamar. Maipa lantas keluar, melihat siapa orang yang dimaksud Marhamah. Di depan pintu, terlihat seorang wanita berparas cantik, mungkin seumuran dengan anaknya. Lingkar wajah wanita itu tirus, dengan hidung cukup mancung. Belum lagi lekuk tubuhnya yang bisa dikatakan sempurna bak model. "Ini Maipa." Wanita itu memberikan serantang makanan. "Kau anaknya siapa? Kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya?" selidik Maipa. "Aku Hamidah, teman Rati saat SMP dulu. Aku tinggal di kampung sebelah," jawab wanita bernama Hamidah itu dengan lembut. Maipa mempersilakan untuk masuk. Sementara Hamidah duduk di dalam, Maipa membawa rantang tersebut ke dapur untuk disalin makanan yang ada dalam mangkuk miliknya. Aroma ayam gulai dan ikan asam pedas amat menggugah selera. Maipa mendapat banyak makanan dari tetangga dekatnya sedari tadi. Memang begitulah kehidupan di sana saat ada kemalangan atau tengah berduka. Menjadi hal biasa jika tetangga akan membagi makanan mereka pada keluarga yang berduka. Bukan tanggung-tanggung, mereka mengantar makanan menggunakan rantang susun, dan setiap susunannya berisi nasi dan lauk pauk. Di dalam kamar terdengar tangisan Raila. Suara bayi itu melengking kuat. Gegas Maipa langsung meninggalkan dapur setelah mendengar suara tangisan cucu kesayangannya itu. Ia tidak ingin Raila merasakan kesepian setelah ibunya tiada. Cinta dan kasih sayang akan ia curahkan sepenuhnya untuk Raila. Langkahnya terhenti dengan mata membulat sempurna. Raila sudah berada di dalam gendongan Hamidah. Dengan penuh kasih sayang Hamidah mendiamkan Raila. Tak sadar dengan empunya rumah yang memperhatikan, Hamidah duduk di tepi ranjang di kamar milik Rati dan Firdaus. Maipa bergegas mengambil paksa cucunya dari Hamidah. Sontak saja wanita itu kaget bukan kepalang, sampai ia berdiri tegak. "Maaf Mak, aku mendengar suaranya menangis tadi. Kupikir dia jatuh atau entah apa. Makanya aku memberanikan diri untuk masuk ke kamar. Bukan bermaksud lancang," ucap Hamidah menyesali. "Ayo kita keluar saja," ajak Maipa. Wanita itu manut. Ia kembali duduk ke tempat semula. Sedangkan Maipa menggendong Raila. "Kau datang sendirian saja?" tanya Maipa, merubah suasana hatinya pada wanita yang sedikit ia curigai itu. "Iya Mak, aku baru dapat kabar pagi sekali kalau Rati meninggal." "Oh iya,
Di mana Bang Firdaus? Mata Hamidah mengedarkan, mencari lelaki yang baru saja bergelar duda itu. Dia keluar. Oh, kalau begitu aku pulang dulu ya, Mak. Hamidah beranjak dari duduknya. Tidak minum dulu. Itu baru mau dibuat minumnya, ucap Maipah. Lain kali saja, karena ada urusan lain. Rantangnya, tanya Maipah. Nanti aku datang lagi mengambil, Mak. Hamidah mendekat, menyalami tangan Maipah penuh takzim dan pamit pulang. Maipah hanya memberi anggukan, mengantar Hamidah sampai di depan pintu. Belum jauh wanita itu berjalan meninggalkan rumah Maipah. Dia menghadang jalan saat melihat Firdaus dari kejauhan, sedang menuju rumahnya untuk pulang. Firdaus mengklakson supaya Hamidah minggir, tetapi wanita itu bersikukuh tidak mau. Terpaksa Firdaus yang mengalah. Abang dari mana saja? Tanya Hamidah khawatir. Tolong minggir. Aku tidak mau. Firdaus menarik napas. Ia menoleh kiri kanan, takut pertemuannya dilihat oleh orang-orang dan akan mengira yang tidak-tidak. Antarkan aku pulang, Bang. Hamidah merengek tak tahu malu. Apa kau sudah gila? Bentak Firdaus. Dengan kasar Firdaus mendorong tubuh Hamidah agar menjauh dari motornya. Tanpa membuang kesempatan, segera Firdaus tancap gas, menjauhi Hamidah yang terlihat kesal bukan main. Hamidah menghentakkan kaki karena kesal luar biasa diabaikan Firdaus. Kapan, Bang? Kapan abang melihat cinta di mataku? Rutuknya dengan mata berkaca-kaca. Orang-orang yang berjalan hendak datang melayat ke rumah Maipah. Menatap wanita itu aneh. Ya, Hamidah masih mematung di tepi jalan setapak itu. Sesekali menoleh ke belakang. Dalam hatinya berharap Firdaus berbalik dan mengantarkannya pulang. Aku tidak boleh begini terus. Setidaknya aku punya alasan untuk dekat denganmu lagi, Bang. Gumam Hamidah sambil menghembuskan napas, mencoba menenangkan hatinya sendiri. Sementara di tempat lain, Firdaus mengacak-acak rambutnya. Ia mondar-mandir di dalam kamar dengan perasaan tak karuan. Tatapannya teralih pada bingkai foto pernikahan mereka di atas dinding. Firdaus menurunkannya dan duduk di tepi ranjang. Ia tertunduk, mengusap-usap wajah istrinya di dalam gambar. Kenapa adik tinggalkan abang secepat ini? Tak tahukah jika abang sangat rindu? Abang rindu, Dek. Firdaus sesungguhkan mendekap erat bingkai foto tersebut. Terdengar suara pintu diketuk. Lekas Firdaus mengelap wajahnya dan menaruh kembali foto itu ke tempat semula. Pintu dibuka. Maipah berdiri dengan tatapan sendu. Wanita itu meminta Firdaus keluar, menemui Datuk Ramli. Firdaus pun menemui lelaki tua itu di bawah tenda yang masih terpasang di depan rumah. Beberapa pelayat yang juga dari luar kampung yang baru tahu kabar duka itu masih terus berdatangan sambil menyalami Firdaus. Datuk Ramli duduk santai sambil mengisap rokok yang terbuat dari kulit nipah. Di dalamnya dikasih tembakau. Di antara pelayat laki-laki yang memilih duduk di luar. Sudah lama, Tok? Tanya Firdaus sambil menarik satu kursi untuk duduk di dekat Datuk Ramli. Datuk membuang putung rokoknya. Fir, sebaiknya jauhi wanita itu. Firdaus mendelik. Wanita mana yang dimaksud Datuk Ramli? Apa lelaki tua itu tahu tentang Hamidah yang menyukai suami mendiang rati ini?
Hamidah maksudnya. Firdaus mengerutkan dahi. Entah siapa namanya. Sebaiknya kau menghindar jika ia ingin dekat denganmu. Firdaus hanya diam saja, bukan memikirkan soal Hamidah yang terus-terusan mengejarnya. Tetapi kematian Ratih masih mengganjal di hati. Sulit baginya untuk menerima kepergian Ratih begitu saja. Setidaknya dia harus tahu kenapa Ratih bisa sampai ke sana. Mata Firdaus membulat sempurna. Sesuatu baru kepikiran olehnya. Paha Datuk Ramli refleks ditepuk oleh Firdaus. Benar, kematian istriku tidak wajar. Coba saja pikir bagaimana dia bisa sampai ke pohon bakau. Untuk ke sana saja, setidaknya harus menaiki sampan. Tidak mungkin dia melewati sungai yang amat dalam itu begitu saja, lalu menancapkan tubuhnya di sana, ucap Firdaus. Datuk Ramli meraup wajah dan menghela napas berat. Istrimu memang sudah diikuti oleh makhluk halus. Dia bisa sampai ke sana pun dalam keadaan tidak sadar. Tubuhnya dirasuki. Tapi ada satu Datuk tak habis pikir. Apa itu, Tok? Potong Firdaus. Karena istrimu pulang semalam. Jawaban Datuk membuat kening Firdaus mengerut. Aku tidak mengerti, jelas Firdaus. Arwahnya gentayangan. Maipah lihat istrimu menyusui bayi kalian, ujar Datuk Ramli. Tidak mungkin. Emak juga tidak cerita apa-apa. Firdaus menyangkal, tapi napasnya kian memburu. Sepasang netra mengekor kiri kanan tak menentu. Dato mendengar cerita Maipah dari orang-orang ini. Nah, kematian istrimu sangat tidak wajar. Bila kau tidak terima dengan kematiannya, itu akan membuat arwahnya makin tidak tenang untuk pergi meninggalkan kalian. Sekarang yang diperlukan adalah doa. Ya sudah, Dato pulang dulu. Datuk Ramli menguatkan bahu pria yang tengah mencerna ucapannya itu. Ia segera pergi meninggalkan Firdaus dengan sepeda ontelnya. Tak lama Datuk Ramli pulang. Maipah datang menghampiri menantunya yang tengah duduk merenung. Sesekali memijit tengkuk itu. Firdaus berusaha keras mencerna ucapan Datuk. Makanlah, Fir, ucap Maipah. Aku tidak selera makan, Mak. Mata Firdaus kembali berkaca-kaca. Ia teringat Ratih yang dulu selalu melayaninya ketika ingin makan. Rindu itu membuat dadanya sesak. Kenangan manis bersama Ratih terus melayang di angan. Firdaus beranjak dari kursi dan berjalan gontai masuk ke dalam rumah. Ia meninggalkan Maipah yang mematung di sana. Sedih, tapi Maipah harus kuat untuk Raila. Jika dituruti apa yang dirasakan saat ini atas kepergian Ratih, mungkin dia paling terluka dibanding Firdaus. Demi Raila, Maipah menahan air matanya agar tidak jatuh kembali. Singkat cerita, malam telah tiba. Orang-orang datang ke rumah Maipah mengadakan tahlilan untuk mendoakan almarhumah. Di dalam kamar, Raila terus saja menangis kejer sampai badannya panas. Ibu-ibu berusaha mendiamkan bayi itu dengan berbagai cara. Dari mulai memberikan empeng, susu formula, sampai memberi makan pisang. Itu semua tidak berhasil membuat Raila tenang. Bayi sekecil itu belum terbiasa tanpa ibunya. Entah sampai kapan dia seperti ini. Maipah sampai menyerah karena bingung. Terpaksa Raila diberikan pada Firdaus yang baru saja selesai ikut mendoakan sang istri.
bersama orang-orang di depan sana. Ya Allah, nak, badanmu panas sekali, ucap Firdaus sambil memeriksa dahi anaknya. Mak, kenapa tidak diobati? Ujar Firdaus pada Mak Ipah. Mak Ipah sudah memberinya obat kampung, Fir. Tadi daun sedingin ditempelkan ke dahi Raila agar panasnya turun. Tetapi daunnya jatuh karena mungkin Raila risih, sahut salah seorang tetangga Mak Ipah yang kebetulan datang saat tahlilan tadi, sekaligus ikut bantu-bantu di rumah Mak Ipah. Coba panggil bidan desa sebelah untuk datang ke sini, potong Marhamah. Firdaus menyerahkan Raila yang terus menangis pada Marhamah. Sementara Mak Ipah diam saja tanpa memberi tanggapan. Hatinya begitu susah teringat Ratih. Jauh di dasar hati seorang ibu. Sebenarnya ia sedang berandai-andai. Andai Ratih masih hidup, tidak mungkin Raila menyedihkan sekali seperti itu. Andai Ratih masih hidup, semua akan baik-baik saja. Andai ia yang duluan menghadap sang Halik bukan Ratih, yang masih terlalu muda. Andai saja. Mak Ipah mengantukkan kepalanya ke dinding, ke tempat ia bersandar berkali-kali. Air mata terus berlinang tak tertahan. Sabar, Pah, ucap Marhamah. Bagaimana aku bisa sabar melihat Raila seperti itu? Hatiku rasanya hancur. Kenapa Ratih pergi terlalu cepat? Jika memang yang harus meninggal cepat, itu harusnya aku yang sudah tua ini. Mak Ipah mulai kelepasan. Sejujurnya ia kecewa pada takdir. Astagfirullah, istighfar kau, Pah. Pergi ambil wudhu dan sholat agar hatimu tenang. Doakan juga anakmu. Marhamah geram dengan sikap adiknya yang tak terima dengan takdir. Mak Ipah mengelap wajah dengan lengan baju. Bukan nasihat yang ia butuhkan saat ini. Entah setan apa yang merasuki dirinya, hingga tak acuh akan kewajibannya sendiri sebagai hamba Tuhan. Ia lebih memilih mengutuk takdir di dalam kamar sambil berteriak histeris. Pintu dikunci dari dalam agar semua orang tidak bisa masuk ke dalam untuk membujuknya. Sementara itu, Firdaus menembus gelapnya malam bersama motor kesayangannya, hendak menjemput bidan desa yang tinggal bersebelahan dengan kampungnya. Untuk itu ia harus melewati area perkuburan yang sangat gelap. Saat itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Tidak ada kendaraan lain yang hilir mudik di jam segitu lagi. Firdaus tak peduli akan hal itu. Baginya Raila yang terpenting anaknya harus cepat membaik. Tiba-tiba motor Firdaus menyendat karena mogok di depan area perkuburan yang hanya berpagar dari bambu tersebut. Ya Allah, apalagi ini? Keluhnya. Tidak ada pencahayaan sama sekali. Lampu motor juga mati bersama mesinnya. Remang, mencekam. Firdaus berjongkok mengandalkan penglihatan matanya yang sedikit dipertajam. Ia memeriksa apa masalah motornya. Tiba-tiba terdengar suara anak ayam menciap-ciap di sekitar parit di sisi kanan jalan, persis di dekat motor Firdaus mogok. Suara itu diabaikan sejenak oleh Firdaus, sampai suara anak ayam tersebut membuat ia tidak nyaman dan memilih menengok ke dalam parit. Samar-samar terlihat 2 ekor anak ayam sebesar kepalan tangan orang dewasa. Parit itu sangat dangkal. Karena iba, Firdaus akhirnya memutuskan untuk mengangkat 2 ekor anak tersebut ke atas. Bukannya diam,
Kedua anak ayam itu lepas begitu saja dari tangan Firdaus dan masuk melalui celah pagar bambu ke dalam area perkuburan. Ada-ada saja, gumam lelaki itu sambil menggelengkan kepala. Ia lanjut bercongkok lagi memeriksa busi. Kemudian dibersihkan dan ditiup-tiup, baru dipasang kembali. Firdaus mencoba mengengkol motornya kesekian kali. Pegal sudah kakinya, motor tak jua kunjung hidup. Keringat di dahi membanjiri wajah tampannya. Ya Allah, kenapa harus mogok? Anakku tengah sakit di rumah. Aku harus memanggil bidan ke kampung sebelah. Firdaus membatin, susah hati sambil memicit-micit pelipisnya. Andai Rati masih hidup. Ucapan itu terucap begitu saja di bibirnya. Kehilangan Rati sama saja seperti kehilangan semangat hidupnya. Kembali ia engkol motor itu, dan mengejutkan sekali, motor hidup. Sampai Firdaus menghela napas panjang karena kesenangan. Kegas ia naik dan tancap gas. Anehnya, sepanjang perjalanan menuju kampung sebelah, motor yang dikendarai Firdaus terasa berat. Namun perasaan curiga itu ia tepiskan saat sampai di depan rumah bidan. Assalamualaikum Bu, seru Firdaus di depan pintu. Sesekali tangannya mengetuk, berharap empunya rumah keluar. Pintu berderit, terbuka. Seorang wanita parubaya keluar, mengenakan daster panjang. Waalaikumsalam. Siapa ya? Firdaus, dari kampung sebelah. Bu bidan, bisa tolong obati anak saya malam ini juga? Tanya Firdaus menaruh harapan besar. Bidan yang didatangi itu tanpa berpikir. Dari raut wajah yang ditunjukkan, Firdaus sangat mengerti kenapa lama bidan tersebut mengiyakan atau tidak. Selama ini tidak ada orang luar yang keluar masuk ke kampung mereka di jam segitu. Apa keluhan anak papa? Bidan itu balik bertanya. Badannya panas, mencret juga, atau pilek dan batuk? Firdaus menggelengkan kepala. Raila hanya demam tinggi saja. Kenapa tidak disusui saja oleh ibunya terus-menerus? Selidik bidan itu lagi, yang tidak mengerti bahwa ibu Raila sudah tiada. Istri saya sudah tiada, Bu. Kami sudah memberikan susu formula, bahkan empeng. Itu tidak bisa membuat anak saya membaik. Tolong Bu bidan datang sebentar dan periksa anak saya. Firdaus memelas. Maaf Pak, ini sudah terlalu malam. Saya akan... Ucap Bu bidan terpotong. Saya akan mengantar ibu lagi nanti, desak Firdaus. Saya berikan obat sirup saja dulu ya, agar panas anaknya turun. Kalau panasnya belum turun juga, besok bawa saja ke sini. Meski tak sesuai dengan harapannya, tetapi obat sirup yang akan diberikan dokter menjadi harapan besar. Menjadi harapan besar bagi Firdaus agar anaknya cepat sembuh. Dengan berat hati, Firdaus pasrah pada saran bidan. Bu bidan masuk ke dalam, sementara Firdaus duduk di kursi panjang sambil menunggu obat itu. Andai adek ada di sini, di sisi abang. Kenapa begitu cepat adek meninggalkan abang sayang? Firdaus terus-menerus menyayangkan kepergian sang istri yang terlalu cepat baginya. Jauh di lubuk hati paling dalam, belum ada keikhlasan sama sekali. Ini obatnya Pak. Tolong diminumkan sesuai resep yang saya tulis di botolnya, ujar Bu bidan, menghampiri Firdaus yang tengah melamun. Iya Bu. Jadi ini berapa?
Firdaus segera merogoh saku celananya. Tidak usah bayar, bawa saja. Semoga Ananda cepat sembuh ya Pak. Dan saya turut berduka cita atas meninggalnya istri Bapak. Iya Bu, terima kasih banyak. Firdaus menyalami Bu Bidan. Lekas ia tinggalkan rumah bidan itu dan tancap gas. Bukannya gas yang ditarik akan membuat motor itu kencang, malah melambat dan terasa berat. Tibalah ia harus melewati sebuah jembatan kecil yang menghubungkan antara kampung itu. Kiri kanan sisi jalan adalah pohon-pohon rumbia yang banyak dihuni oleh para monyet liar. Firdaus sudah berusaha menarik gasnya, tapi motor itu tak kuat untuk menanjak. Jembatan itu dibangun agak tinggi dari jalan. Berkali-kali motor dipaksakan, malah membuatnya mundur dan turun kembali. Padahal saat pergi tadi, tidak terjadi apa-apa. Aneh sekali. Terpaksa Firdaus turun dengan kondisi motor yang masih hidup. Maksud hati mengurangi beban dirinya. Tak tahu malah ia serasa lagi menarik beban yang sangat berat di belakang motor tersebut. Bulu kuduk Firdaus meremang. Ia merasa ada yang tidak beres. Di balik kaca spion berbentuk bulat itu, ia melirik pelan. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ya Allah. Seru Firdaus kaget bukan kepalang melihat sosok menyeramkan duduk di belakang motornya. Sosok itu duduk menyamping tanpa memperlihatkan wajahnya. Hanya rambut dan pakaian putih lusuh mencuntai panjang. Rambutnya juga tebal dan gimbal. Firdaus bergetar hebat. Keringat dingin terus membanjiri tubuhnya. Ia seakan kehabisan kata-kata. Mendadak motor itu terasa ringan kembali. Tungkai kaki Firdaus lemas. Napasnya tersengal dan baru bisa berucap istighfar seraya mengelus dada. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Firdaus yang song setengah mati itu langsung berhambur naik ke atas motor dan tancap gas sampai ke rumah. Motor diparkir begitu saja. Firdaus berlari masuk dari depan dan pergi ke kamar mandi yang ada di belakang rumah sana. Ia mencuci wajahnya dengan napas ngos-ngosan. Dengan langkah gontai, ia masuk kembali ke dalam rumah. Marhama heran melihat Firdaus yang terduduk lemas di sebuah kursi. Tak lupa ia keluarkan sirup dari saku jaketnya di atas meja. Tatapan pria itu nanar. Ia masih membayangkan kejadian tadi. Kenapa denganmu, Fir? Tanya Marhama seraya menepuk bahu Firdaus. Aku lihat kuntilanak tadi, jawabnya. Marhama tidak mau panjang lebar lagi. Segera ia ambil sirup tersebut dari hadapan Firdaus dan memberikannya pada Raila. Bayi itu diayun oleh Marhama di kamar Firdaus. Akhirnya, Raila diam setelah lelah menangis. Terdengar hanyalah suara Marhama yang sedang bersenandung menidurkan bayi piatu itu. Suara Marhama hilang. Itu artinya ia sudah memastikan bahwa Raila benar-benar telah terlelap. Fir, nanti angkat anakmu dan tidurkan di kasur bersamamu. Jangan biarkan di ayunan terus. Pantang, ucap Marhama. Firdaus tersenyum simpul sambil mengangguk. Lelaki itu hanya ingin melepas kegelisahannya sejenak sambil menghisap rokok sebelum masuk ke kamar. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.